Saya itu pengkritik keras ketika ada ketidakberesan. Tapi lucunya, saya itu sekarang di-framing sebagai pembenci Jokowi. Tiba-tiba saja saya dituding sudah menghina Jokowi dan keluarga. Padahal yang saya kritik adalah ketidakberesan di Mahkamah Konstitusi yang pasti akan berdampak buruk terhadap nama baik Jokowi. Saya sayang pada Jokowi. Saya ingin nama baiknya terjaga di akhir masa jabatannya. Akhirnya drama pun selesai sudah. Seperti yang saya perkirakan dulu, akhirnya Gibran Rakabuming putra Jokowi dideklarasikan jadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Meskipun banyak orang yang mengejek saya, bilang saya hanya mengira-ngira atau salah memprediksi, buktinya kekhawatiran atau kegelisahan saya pun terbukti. Gibran sah menjadi calon wakil presiden Prabowo dengan segala kontroversinya, termasuk bagaimana sang paman yang ketua Mahkamah Konstitusi membuka jalan buat dia selebar-lebarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding atau sudah final dan mengikat. Segala protes masyarakat termasuk ahli-ahli hukum seolah tidak didengar. Dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah memasukkannya dalam peraturan sehingga Gibran akhirnya bisa jadi calon wakil presiden dengan legal. Bahkan seorang Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PBB yang juga ahli tata negara, harus mengakui bahwa suka atau tidak suka keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan nggak bisa diubah. Memang keren cara mereka mengambil celah hukum yang sulit dibantah. Seberapapun curiganya kita, hukum tetaplah hukum. Peraturan harus dijalankan seberapa amis pun baunya. Kita kalah, akuilah. Kalah dalam melihat celah yang jadi senjata buat lawan untuk menghantam. Meski nggak puas dan protes keras, tapi mau apa? Hukum sudah memutuskan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mematuhinya. Gak ada yang bisa menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi karena mereka itu seperti dewa yang gak bisa digugat keputusannya. Begitulah akhirnya Profesor Mahfud MD, Yusril Iza Mahendra gak bisa berbuat apa-apa kecuali mematuhi ketetapannya. Dan sekarang Gibran pun punya legitimasi, hak secara konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Dan itu harus kita terima dengan lapang dada, seberapapun kita tidak sukanya dengan situasi itu. Saya itu pengkritik keras ketika ada ketidakberesan. Tapi lucunya, saya itu sekarang di-framing sebagai pembenci Jokowi. Tiba-tiba saja saya dituding sudah menghina Jokowi dan keluarga. Padahal yang saya kritik adalah ketidakberesan di Mahkamah Konstitusi yang pasti akan berdampak buruk terhadap nama baik Jokowi. Saya sayang pada Jokowi. Saya ingin nama baiknya terjaga di akhir masa jabatannya. Bahkan ketika ada orang-orang yang ingin menjebak Jokowi dengan meminta saya kampanye bahwa Jokowi harus 3 periode, kemudian harus perpanjangan jabatan, saya menolak keras. Coba lihat aja video-video lama. Saya menolak keras itu bukan karena saya benci padanya, tapi karena saya ingin nama baik Jokowi tetap terjaga. Saya tahu ada yang ingin merusak Jokowi dan saya harus tetap menjaganya. Jokowi itu bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Tapi biar bagaimanapun kita semua harus mengakui bahwa di tangan dingin Jokowi lah infrastruktur kita terbangun. Bendungan-bendungan besar terbangun. Bahkan kereta cepat yang tidak dimiliki semua negara bisa dikerjakan dengan cepat olehnya. Jokowi juga yang merebut Freeport dari tangan mafia. Dia juga yang melawan Eropa yang menekannya karena menyetop ekspor bahan mentah. Negara kita ada pada level ini karena tangan dinginnya. Dan itu harus diakui, bukan malah mencaci maki. Jangan sampai karena satu kesalahan misalnya membuat kita melupakan semua jasa baiknya. Itu yang harus ditanamkan. Tapi lucunya ketika saya mengkritik Jokowi bahwa dia bisa masuk jebakan Batman lawan politiknya, saya malah di-framing, difitnah bahwa saya mencaci maki Jokowi dan keluarganya, melupakan jasa-jasa mereka. Saya tahu kalau fitnah-fitnah itu memang punya tujuan untuk menjauhkan saya dengan Jokowi, sehingga mereka bisa masuk lebih dalam untuk menghancurkan nama baik Jokowi.
Bahkan lebih lucu lagi, banyak akun-akun palsu yang menghina Ibu Iriana, istri Jokowi, yang mengatasnamakan pendukung Ganjar. Yang menyebut bahwa Ibu Iriana lah yang menjadi penyebab ini semua. Saya bahkan membaca tulisan atau video bahwa Ibu Iriana punya masalah dengan Bu Megawati sehingga akhirnya Bu Iriana membalas dendam. Dan fitnah ini bahkan mempengaruhi orang-orang yang dulu mendukung Jokowi malah berbalik menghina Ibu Iriana. Saya harus bilang, itu fitnah semua. Saya datang ke keluarga besar Jokowi dan mereka bilang Bu Iriana tidak punya karakter semua itu. Bu Iriana tidak terlibat dalam semua permasalahan politik itu. Kalaupun Bu Iriana Jokowi akhirnya merestui Gibran sebagai calon wakil presiden, yaitu adalah restu seorang ibu. Bagaimana bisa dia melarang anaknya yang keras kepala? Ibu saya aja sulit melarang saya yang suaranya keras dan punya banyak musuh. Jadi jangan percayalah kalau ada kabar Bu Iriana begini, Bu Iriana begitu. Gak pantas memperlakukan seorang ibu negara dengan fitnah-fitnah seperti itu. Kesel ya kesal aja, itu hak pribadi kalian. Tapi gak perlulah bawa-bawa nama ibu yang pasti dihormati oleh suami dan anaknya. Kita tetap harus menghormati Bu Iriana sebagai seorang istri yang sukses membawa suaminya ke titik yang tertinggi, yang berharap anaknya ada di tempat yang terbaik. Kita juga nggak ingin kan ibu kita dibawa-bawa dalam pertarungan pribadi kita. Jadi sudahilah gosip-gosip murahan tentang Ibu Iriana. Fokus saja pada pemenangan pasangan capres dan cawapres yang didukung. Kalau tidak puas, kalahkan Gibran di TPS bulan Februari 2024 nanti. Itu jalan terbaik yang harus dilalui. Oke? Jaga sikap di depan seorang wanita. Dia adalah ibu negara yang harus kita hormati keberadaannya. Pemilu ini harus berjalan dengan gembira dan tahan diri supaya tidak termakan oleh hoax yang bertebaran. Saya yakin kita ini pemilih yang cerdas dan sopan. Setuju? Kita angkat cangkir kopinya. Oh ya, sebelum akhiri semua, saya ingin mengucapkan selamat kepada Gibran. Selamat untuk mengikuti pertarungan nasional. Gak gampang loh berpasangan dengan Prabowo. Kamu harus bekerja keras mendampingi dia karena usianya yang sudah sangat tua. Gaspol.